Oktober keluar 17 juta kayaknya deh. Wah anjing. Astagfirullah. Gue lupa tapi sekarat gitu ya kalau gue nggak salah hitung segituan. Buat apa tuh? Buat jajan. Halo kaula muda, kembali lagi bersama gue, Naufal. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang salah satu selebgram dan juga tiktokers dengan followers yang lumayan. Halo Kalista atau Freudia Kalista. Gimana kabar lu, brother? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang lu kelihatannya nih sibuk banget nih di sosial media nih. Lumayan sibuk, lumayan hektik belakangan ini. Karena kan kenapa? Karena kan gue kan juga sekolah Oh, normal, jadi lumayan sibuk dan lumayan keteteran buat belakangan ini. Oke, untuk sekarang lu lagi ngejalanin project apa sih? Kalau project so far belakangan ini gue cuma lagi menjalankan endorsement seperti biasa dan akhir bulan ini gue ada ke Bandung karena harus visit ke sana. Wow. Jadi lumayan hektik untuk bulan ini. Gila. Akhir bulan Buat ini. seorang pelajar disambil kerja kan, menurut lu susah nggak sih? Susah gampang untuk gue yang tadinya mageran dan harus ngerubah jadi nggak mageran lagi tuh lumayan susah. Iya. Tapi kalau mau usaha mau berubah ya bisa. Lama-lama terbiasa kok. Pasti lu udah sejauh ini pasti lu punya berkarir lah ya. Awal mula lu berkarir tuh kapan sih? Awalnya itu di 2017 kali ya. Jadi dulu tuh ada aplikasi namanya Musical.ly. Pasti gue tahu tuh. Pasti tahu kan, Yeah. Musical.ly. Akhirnya itu gue coba main Musical.ly. Karena teman-teman gue semua pada main itu kan. Jadi gue kayak, seru nih. Tadinya cuma buat have fun. Gue belum tahu apa itu endorsement, belum tahu apa itu paid promote, belum tahu kayak gitu-gituan. Jadi itu main tuh buat have fun aja. Sekedar main aja berarti ya. Buat mainnya iseng-iseng aja sih, gimana sih Iseng, anak-anak alay dulu, ya gak sih? Ya kan, kita main itu aja. Akhirnya kok seru. Akhirnya lama-lama Musical.ly berubah jadi TikTok. Oh iya, sepanjang jalannya waktu. Iya, jadi sekarang berubah. Musical.ly udah nggak ada mungkin. Iya, udah nggak ada guys sekali. Nah, mungkin ada yang tahu gue dari zaman Musical.ly kali ya. Cuma kan gue baru kelihatan banget itu di TikTokan sekarang ini di A Day in My Life. Cuma sebelumnya itu gue di Musical.ly. Dan di Musical.ly itu sampai 2017-16 akhirnya pindah ke TikTok. Cuma pas perpindahan dari Musical.ly ke TikTok itu gue nggak aktif waktu itu. Bukan nggak aktif sih, lebih ke on off. Jadi nggak selalu aktif. Jadi kayak cuma iseng-iseng, masih di iseng doang. Jadi cuman buat main-main doang ya. Iya, buat main-main Tuh doang. sekitar usia berapa sih lu main Musical.ly itu? Tahun segitu tuh. 14 tahun. Masih SMP berarti lu ya? Masih SMP. Lu SMP mana sih dulu? Di MTSN 1 Jakarta. Wih, mana tuh anak-anak? Mana sekolah mana tuh? MTSN 1 Jakarta. Halo. Hai guys semua teman-teman saya. Aduh, nih gua sedikit canggung nih ya ketemu selebgram. Ini Memandangmu najis. Pas lo main Musical.ly sekitar tahun 2016 2017. 2016. Pasti lu banyak gak sih yang head lu gitu? Kayak bilang lo alay lah, apaan lah, gitu-gitu. Lumayan sih. Dari lingkungan sekolah sih ya paling banyak ya, dari kakak kelas paling ya. Dari teman-teman seangkatan sendiri. Karena dulu juga gue di SMP jujur aja nggak punya teman di sekolah. Wah, ada serius? Jadi cuma kayak 1-2 orang, dan itu juga nggak sekelasan sama gue. Jadi itu dulu pas SMP, kalau teman-teman SMP gue nonton ini, teman-teman MTS gue nonton ini, pasti kan tau kan dulu gue ada masalah di sekolah. Dan itu sama kakel, gue nggak mau jelasin masalahnya apa. Pokoknya itu dulu bener-bener yang bikin drop sedown itu. Kayak dulu pernah kepala gue dijedotin ke pintu sama kakel. Wah, gila itu parah banget. Terus diselengkat itu udah makanan sehari-hari. Jadi kayak, tapi selama berjalannya waktu ya itu udah selesai gitu. Lu tabah gitu, sabar iya, banget gitu. pasrah aja karena di situ gue juga salah. Udah minta maaf, cuma ya kan namanya hate itu kan pasti bakal berlanjut kan. Itu parah tuh, termasuk bullying gak sih? Termasuk, cuma kayak gue milih untuk diam aja, nggak mau cerita ke siapa-siapa karena bakal makin panjang kalau misalnya. Jadi mendingan dipendem aja. Berarti gitu. itu rintangan lo selama lo berkarir. Lumayan sih, itu lumayan berefek banget sih buat gue. Selain itu apa lagi?
nggak didukung orang tua kali ya, nggak didukung nyokap. Dulu mungkin ya. Iya dulu. Karena nyokap bilang ngapain sih kayak gitu, gitu. Kayak ngapain buat apa gitu, buang-buang waktu. Harusnya kan kayak anak-anak SMP itu kan fokusnya UN, belajar, les ya nggak sih. Gitu-gitu. Cuma kayak nyokap itu, tapi gue tetap bandel, kayak gue tetap pengen, gue tetap mau karena have fun itu cara gue berekspresi gitu. Ini cara untuk have fun ya gue tuh kayak gini. Bisa jadi tempat cerita juga. Iya, dan gue banyak banget dapat teman-teman dari sosial media kan, dan betul. maksud gue teman-temannya gue tuh nggak seburuk itu, mereka tuh baik-baik. Jadi kan dulu kan kalau misalkan teman-teman dari sosmed kan pada ngira tuh kayak jahat-jahat, pada kayak yang ngerti nggak sih, yang kayak teman-teman orang-orang jahat lah gitu. Tapi enggak juga kalau misalkan kita bisa milih-milihnya, bisa lihat orangnya kayak gimana, pergaulannya yang bagus, bisa diajak ketemu, ya bisa. nggak kenapa-kenapa. Tapi emang orang tua zaman dulu tuh ngiranya kita ketemuan atau punya teman di sosial media itu kelihatannya jahat, karena kita nggak tahu kita mau kan. dijahatin, Iya, kita betul. mau diapain, padahal enggak Padahal juga gitu. Oke, jadi emang sih orang tua, gue juga gitu sih ngerasa, Iya kan? nggak didukung dulu, tapi pas udah Iya, ngeliat pencapaian kita sekarang ya, bisa ngasih mereka, bisa orang tua udah mulai ngasih percaya. dikit-dikit ke orang tua mulai percaya. Ya, jadi ngebangun kepercayaan orang tua tuh harus ya, kalau misalkan Parah. di dunia kayak gitu harus banget gitu. Selama lu nge-endorse nih, udah berapa kali bekerja sama dengan brand? Wow. Udah banyak kali ya guys. Gue gak pernah ngitungin ke situ. Wah, kenapa Yang tuh? penting hasilnya. Betul. Tapi ada nggak sih brand yang besar lah sampai sekarang mungkin jadi portofolio lu, mungkin ada, sebutin coba. Ada. Apa aja tuh? Brand yang paling berkesan sama gue Scarlett Whitening. Aku cinta banget sama kalian. Aku pakai Scarlett guys. Ya, kalian bener-bener kayak aku cinta banget sama brand itu. Secinta itu. Scarlett and something. Kalian bener-bener part of my life banget sih. Jadi bagian hidup lu ya? Iya, bagian hidup gue banget. Gue sayang itu sama brand itu karena emang bener-bener gue pakai setiap hari. Jadi kayak lu bawa sehari-hari. Iya, jadi ketika gue nge-review mereka, ketika gue nge-promosi mereka, gue honest review. Gue sejujur-jujurnya gue. Jadi gue nggak harus kayak ada briefnya, cuma gue nggak harus ngebohong kalau produk ini tuh kok misalkan ini cocok, taunya enggak sebenarnya. gitu. Iya, enggak. Emang itu harus sejujur-jujur yang pernah lu pakai, lu rasain gitu. Yang gue rasain. Oke, selain Scarlett ada apa lagi gitu? Ada something, itu juga ngebantu gue banget. Rahasia banget nih. Iya. Oke lah. Something tuh nama brandnya. Kayaknya gue sesuatu. Enggak, something nama brandnya. Gue baru tahu, sorry, gue nggak terlalu ngikutin banget sih di produk-produk gitu. Gue cuman tahu Scarlett sih, sumpah. Scarlett sama MS Glow gitu. Sama Garnier Men. Semuanya gue sebutin ya. Tolong nggak sponsor kita. Lanjut. Itu ada berapa brand yang bekerja sama dari awal berkarir sampai saat ini? Gila kalau dihitungin gue udah nggak bisa, bukan nggak kehitung sih, lebih gue emang nggak pernah ngitung berapa brand yang pernah kerja sama gue. Cuma yang pastinya semua brand yang pernah kerja sama gue itu brand yang super lah, brand yang baik-baik, yang kakak-kakaknya tuh baik-baik, yang nge-treat talentnya tuh baik-baik. Jadi semua brand ya nggak neko-neko, dan semua brand yang kerja sama gue tuh bener-bener brand-brand yang baik. Alhamdulillah ya, lu Alhamdulillah. ketemu sama orang-orang kayak gitu. Ya alhamdulillah. Pas lu dapat endorse tuh, lu di umur berapa sih? Kira-kira tuh pertama kalinya ya? Pertama kali banget nih. Mm-mm. Di Instagram sih, itu di Instagram, itu pas gue masih 14 apa 15 tahun. Dan itu followers di Instagram gue masih 30 ribuan. 30.000 itu udah gede pak. Iya, tapi maksudnya untuk endorsement yang apa ya, maksudnya berpengaruh, maksudnya biar audiensnya tuh tertarik, itu 30 ribu tuh menurut gue masih kayak kurang gitu loh. Cuma di saat itu gue udah dapet, karena kan waktu itu gue masuk ada di suatu manajemen gitu. Oh iya, gue tahu. Iya, akhirnya ada tawaran endorsement waktu itu. Endorsement pertama gue apa ya? Masker sih. Masker. Ya, masker wajah gitu. Gue ingat masker banget. wajah. Iya, itu gue ingat banget, itu pertama kali banget tuh. Tuh seneng gak sih lu? Seneng sih, berasa kayak seru banget ternyata dapat barang-barang gini kayak, gratis gitu. Iya, free, dan gue juga dibayar gitu. Jadi kayak oh gini rasanya endorse tuh kayak gini. Akhirnya kayak kok makin tertarik, makin terusin aja nggak sih, kayak agak obses nih. Akhirnya kayak tapi itu jeleknya kalau obsesnya tuh jadi jelek, jadi lupa waktu. Jadi bawaannya tuh pengen mantengin HP terus. Itu jeleknya gue dulu. Kayak pengennya tuh lihat HP mulu, pengennya lihat chat mulu, lihat chat dari all shop tuh, itu pasti kayak gitu sih. Tapi ada
sisi positifnya dong. Ada Kayak sisi kita bisa positifnya, mendapatkan undi-undi rupiah. Iya bisa, iya Terus sisi bisa positifnya itu. bahagiain orang tua juga kan. Alhamdulillah bisa. Mungkin dari endorse pertama lu, orang tua lu tuh udah percaya sama lu. Iya udah, cuma mereka masih pengen lihat lebih jauh, like Lebih how jauh. far Betul, gitu. betul. Orang Kayak, tua pasti nggak iya, mau anaknya tuh nge-stuck di situ-situ aja. Maunya lebih dan Betul. lebih gitu. Selain sekolah, lu pasti punya dong kesibukan harinya. Selain konten pastinya ya. Oh ya, selain konten. Selain konten tuh apa lagi sih kesibukan hari-hari lu? Nugas sih. Sekarang lagi banyak banget tugas ya. Oh, lu kelas berapa sih? Kelas 12. 12. Jurusan apa sih lu? Gue jurusan multimedia. Tugas lu banyak pasti. Banyak banget. Ini tugas. betul. Ini tugas sih Ini banget. termasuk tugas ya? Ini termasuk tugas, Pak. Ini uprak. Uprak ya? Tuh. Uprak lu banyak ya sih? Lumayan jurusan multimedia untuk gue yang demen kelayap, yang nggak seminggu sekali, seminggu 2-3 kali harus bolak-balik ke Jakarta. Menurut gue dengan tugas-tugas yang super banyak ini lumayan berat sih. Berat buat lu ya? Karena nyicilnya tuh harus bener-bener setiap hari, nggak bisa kayak di nantian tuh udah nggak bisa. Nggak bisa sekarang. ditinggal-tinggalin lah. Ya udah nggak bisa ditinggalin. Oke. Terus juga selain tugas, lu have fun gak sih ngejalanin semua tugas-tugas lu di sekolah sama kerjaan lu sekarang? Have fun, karena tugas-tugas yang gue jalan, kalau tugas sekolah kan termasuk apa ya, multimedia kan. Jadi kayak masih bersangkutan sama video, editing, Iya, dan gue suka. Dan kebetulan juga gue ngedit video-video gue setiap hari di TikTok kan masih sendiri. Jadi gue enjoy. Cuma karena video-video untuk di TikTok, maksudnya video-video kerjaan gue itu juga sebulan tuh bisa 5-10. Banyak jadi, juga ya. Banyak. Gua kalah nih kayaknya. 5-10. Jadi dengan durasi 3 menit tapi lo harus cut itu kayak berat juga, lumayan. Jadi agak susah ngaturnya. Makan gitu. waktu juga Makan waktu pasti. banget sih. Gue ngedit video satu dari, misalkan full video itu 46 menit. Nanti mau gak mau, bisa nggak bisa, gue harus jadiin cuma 3 menit. Buat di TikTok Iya, buat pasti di ya. TikTok, biar nggak bosen juga kan kalau kelamaan. Jadi mau nggak mau gue harus jadiin tuh 3 menit. Suka nggak suka, mau nggak mau gitu. Gila. Oke, yang buat followersnya Kalista ya, kalau kalian belum tahu nih, dia ini anaknya nih sibuk banget guys di sekolah, sumpah. Sampai kerjaannya tuh dikerjain di sekolah gitu. Iya sih, Iya kan? Bener kan? Bener, nggak salah sih, bener. Bener, gue juga gak tahu nih mau bahas apa lagi. Emang abis? Enggak. Mungkin kawan-kawan yang di bawah mau ngomong apa nih? Tambahin dong, apa lagi ya? Masa itu doang sih? Apa ya? Tunggu guys, bentar guys. Secara time management ya? Iya, Iya, betul. Lu kan selain lu kerja juga kan, ngurusin brand-brand. Lu juga sekolah kan? Cara nge-handle waktu lu ala Kalista tuh gimana sih? Oke, pokoknya gue jam 5 pagi udah harus bangun. Mandi dong buat sekolah? Enggak, Hah, buat apa? cuma siram badan doang. Dingin Pak Bekasi. Iya, dingin. Gue enggak, jadi gue cuma siram badan, terus gue pakai hand body aja yang banyak gitu biar Pakai wangi. Scarlett, pakai Iya, Scarlett. Pak. Iya sih, bener. Terus habis itu bangun jam, pokoknya subuh gue udah harus bangun ya, ngumpulin nyawa dulu ya, yang pastinya nggak langsung bangun, ngumpulin nyawa dulu bentar, habis itu langsung sholat. Selesai sholat, sebelum berangkat ke sekolah gue harus cek HP kerja. Ada notif atau Iya, apa harus gitu. harus lihat ada hari ini gue harus ngerjain apa. Betul. Sama ngeliat to do list gue hari ini harus ngedit video yang mana dulu. Iya. Gue hari ini harus ngapain ya gitu. Dan gue hari ini tuh harus kemana ya gitu. Wah, selain lu ke kayak sekolah. jalan-jalan mulu ya? Iya, karena tugas saya kerjanya begitu, Pak. Nah, Saya pas jalan-jalan. habis subuh tuh. Habis itu subuh, ngapain? nah udah siap-siap prepare buat sekolah, berangkat sekolah. Dan kalau misalkan sekiranya di sekolah tuh lagi banyak free class, lagi nggak terlalu sibuk, gue biasanya nyicil kerjaan tuh di sekolah. Nah, betul tuh yang gue sering gue lihat. Iya, Iya. itu gue harus nyicil tugas kerjaan-kerjaan gue di sekolah. Karena kalau nggak kayak gitu kepepet banget. Tapi lu di selang-selang ini juga ada les bahasa Inggris dong. Iya, gue ada les juga karena kan persiapan buat kuliah kan, kita udah mau Oh, lu kelulusan. mau kuliah? Mau dong. Di mana pasti. tuh kalau boleh tahu? Masih rahasia apa gimana nih? Masih rahasia deh kalau itu. Nah, kalau di sini kasih tahu dong. Nggak bisa. Inisial deh. Nggak bisa. Masih Please. secret. Nggak bisa. Oh, kok maksa ya? Kok maksa? Kira-kira lu mau ngambil fakultas apa nih kalau kuliah? Gue gue ini banget sih, pengen baca sastra Inggris sih. Sastra Inggris. Lu mau Saya kuliah pengen di itu. luar gak sih?
Pengen, cuma izin orang tua itu sih agak susah kalau misalkan kuliah di luar tuh. Takut ya, Karena gue apalagi cewek kan. anak satu-satunya bukan sih? Iya, jadi agak susah Iya, kalau ribet tuh. izin. Iya, izinnya susah. Ya udah, lu mau sesi Q&A enggak nih? Karena beberapa pertanyaan ada nih dari followers lo yang udah gue Ada. ambilin. Udah gue Oke. culik-culik. Iya, oke, boleh. Mana HP-nya, guys? HP, my phone. Minum dulu lah. Haus. Jadi dari akun Instagram Nadi Yeye Putri. Hey, apa yang memotivasi lo selama ini dan apa yang self reward paling makjos? Apa tuh makjos tuh gue nggak tahu tuh. Maksudnya self reward paling Self reward kali ya? motivasi ya. Teman-teman gue sih, teman-teman gue yang apa ya, selalu nyemangatin gue buat selagi lo tuh siapa sih masih bisa males-malesan gitu. Kayak maksudnya kayak lo tuh udah jadi siapa sih, bisa-bisanya lo masih males-malesan. Sedangkan Ya. lo masih butuh. Ya, teman-teman gue. Berarti teman-teman lo tuh Iya. memotivasi Ya, banget. Ya. teman-teman gue Gede Hidayah, gue sayang banget sama lo, jujur kayak dia selalu memotivasi gue banget sih. Keren-keren Karena banget. Ade Witkal itu lahir tuh gara-gara dia. Ade Witkal tuh ada gara-gara dia. Terinspirasi sama dia. Dia apa bilang gimana? kenapa waktu itu gue pernah konten di TikTok gue itu kayak konten related gitu loh, yang pakai teks-teks gitu, tau gak sih yang Yang kayak mana pakai tulisan-tulisan kayak misalkan yang Quotes POV, gitu? iya quotes, POV Oh, POV iya. gitu. Tadinya konten gue itu sebelum David Kal, Hmm. tapi Gede bilang kayak it's not fit with you, maksudnya kayak nggak cocok buat lo. Lo demen jalan, lo demen ngayap, kenapa nggak setiap ngayap, nggak setiap lo jalan lo ngevideoin terus lo jadiin a day with Kal? Kenapa lo nggak jadiin a day in my life? Atau lo bikin how much I spend in a day? Karena lo doyan boros gitu. Kenapa lo nggak kayak gitu? Terus akhirnya kayak boros ya. iya ya. Tapi akhirnya gue bikin sekali waktu itu video, tapi bukan a day with Kal, lebih ke kayak video cuma gue pakai sound estetik gitu kan. Sound background gitu. Akhirnya kayak kurang deh. Kurang Gue ya. harus ngomong, harus ngejelasin setiap kegiatan gue. Akhirnya gue coba a day with Kal pertama gue. Itu langsung tembus views 1,5 M. Wah, gokil. Akhirnya Tangan kayak dong. akhirnya kayak seru ya ada with Kal. Terus lu sampai sekarang kecanduan gitu ya. Akhirnya kayak seru ya ada with Kal. Gue Ngejalanin pikir-pikir kayak lanjut lah, masa stop ya gak sih? Oke. Akhirnya ya udah gue lanjut sampai akhirnya udah ada with Kal, sekarang udah sampai part 50-an. Wah, gokil. 50-an. Akhirnya wow, seru juga ya ternyata kegiatan lo keluar, lo videoin, lo dokumentasiin, dan kalau misalkan lo lagi kangen sama suatu momen lo tinggal lihat aja Iya, ADWC, betul, tinggal betul. lihat ADWC sendiri aja, tinggal lihat Ade in my life sendiri aja. Akhirnya kayak ya udahlah lanjut gitu, dan makanya itu Gede yang nyuruh gue kayak udah lo bikin a day in my life aja. Lo harus berterima Lo harus kasih punya sih. personal branding lo sendiri. Iya, dan akhirnya betul. lahirlah itu. Ade. Hai Ayang, itu lahirlah itu. Berarti thank you banget Bang Gede ya? Iya, Gede Udah ngelahirin lo ADWC. seberarti itu buat gua, karena lo berpengaruh banget sih. Seberpengaruh itu. Doi anak Atfi kan? Gua Iya, tahu. dia anak kampus Atfi, Kebetulan guys. temennya dia, teman gue juga. Oh, iya. Ada anak gitu ya. Indosiar. Yoi. Halo Indosiar. Indosiar endorse aku. Tapi mahal Atfi, Pak. Jangan bahas kampus orang. Lanjut. Itu ya self reward Iya, paling. lanjut. Apa tuh? Self reward ya. Self reward Lu paling boros banget kan? nggak boros sebenarnya. Boros iya di mata orang-orang yang mungkin gak ngerti itu boros. Cuma gue mikirnya kalau misalkan yang gue beli itu gue butuh dan bakal kepake untuk jangka panjang, ya why not gitu. Buat kesenangan tersendiri juga bisa dong. Iya, seneng pasti seneng. Iya, seneng. Cuma kalau buat jangka panjang masih bisa dipakai, ya menurut gue itu nggak boros gitu loh. Hmm. Menurut gue tuh boros tuh ketika lo beli barang yang nggak kepake, nggak Cuma kepake sekali cuma pakai gitu. sekali 2 kali, tapi Ya udah gitu. diantepin aja gitu. Diantepin aja nggak kepake. Malah gitu. menemuin barang aja. Iya, malah menemuin lemari kan. Gue Ya, pernah kayak gitu. Iya kan. Terus gue ubah mindset gue sih. Iya, jadi lo harus nggak apa-apa beli sekali mahal, tapi kepake terus gitu. Gue kayak gitu, selalu kayak Walaupun gitu. lu jarang keluar. Iya, jangan tapi setidaknya kepake gitu. kepake. Kayak gue tuh kejelekan gue itu gue selalu beli hoodie, beli sweater. Selalu setiap bulan sebulan sekali gue pasti beli hoodie, beli sweater. Karena hobi aja ngoleksi. ngoleksi lu Iya, suka ngoleksi barang-barang. Iya, ngoleksi hoodie sama sweater. Itu gue hobi banget. Jadi, tapi kayak menu-menuhin lemari kan. Jadi makanya tapi kan kepake kan. Iya, betul. Jadi ya udah, kadang ada yang gue sisihin yang kalau misalkan sekiranya udah kekecilan atau udah nggak terlalu bagus, gue sisihin buat dipakai di rumah aja. Jadi tetap kepake. Karena lu suka jalan-jalan jadi lu harus Iya, ngoleksi. dan gue sukanya sweateran doang. Gue nggak suka pakai outfit yang aneh-aneh gitu. Sweater yang oversize mungkin. Iya, Gue juga betul. suka tuh. Iya Enak banget. kan? Iya. Keren. Jadi self reward paling aja Nih sih. ada pertanyaan lagi nih dari Lydia Astuti.
Kayak self reward gue belum dibuat jawab ya tadi. Self reward paling belum. majas gitu Lanjut. beli HP sih. Enggak beli MacBook deh itu paling. Itu kayak deh. Beli make. Enggak juga sih, banyak sih orang gue boros gimana. Enggak ada self reward yang paling ini guys. Semuanya kayaknya self reward gue aneh-aneh soalnya. Jadi semuanya makjos sih kalau hasil dari duit sendiri. Makjos. Apa Iya, ya? Yang paling gede gitu ngeluarin HP kali. HP enggak sih? Iya HP sih. Berapa tuh kalau boleh tahu? Cek iBox aja. Ya, sebutin dong. Iya, ntar kan gue mau ini pakai aku laku Astagfirullah. kredit. Enggak lah, Iya. HP mah ya segituan. Iya. Terus mau lanjut gak nih pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Dari Lydia Stuti, buat kamu pertanyaannya keren banget nih. Pengeluaran 1 bulan kira-kira berapa kal? Berapa tuh buat lu orang yang paling boros ya menurut lu ya? Kira-kira 1 bulan pengeluaran lu berapa? Sebulan. Iya sebulan. Belum 2 bulan. Bulan ini ya. Bulan kemarin kali. Bulan kemarin aja ya. Karena ini belum itu Oh, ya. sebulan. Heeh. Bulan kemarin tuh Oktober ya? Iya gak sih? Iya kan? Iya, Oktober. Oktober gue keluar. Oktober kita sibuk gak sih? Praktek-praktek. Iya, tapi gue jajan kan pasti. Keluar lo ya buat konten iya, dong. Gue Oktober keluar 17 juta kayaknya deh. Wah anjing. Astagfirullah. Gue lupa tapi sekarat gitu ya kalau gue nggak salah hitung segituan. Buat apa tuh? Buat jajan. Tuh orang tua lu nggak masalah? Enggak kan, pengeluaran gue tuh nggak cuma buat jajan karena kan gue ngasih nyokap. Itu kan termasuk pengeluaran gak sih? Ngasih pengeluaran. nyokap, terus juga ya gimana ya? Ya self ini aja, self apa sih namanya tuh ya kayak treatment segala macem Oh, buat perawatan juga. Iya, perawatan. Ya itu kan udah kebutuhan daily kan Iya, sekarang. betul. Ya karena kan gue juga lagi breakout kalau kalian misalnya lagi lihat. Itu gue termasuk harus- investasi gak sih buat diri lu? Iya, Bisa kan? Iya bisa. Iya. Jadi kayak iya buat self ini aja, buat self care. Ya ada pertanyaan lagi terakhir nih ya mungkin Terakhir nih. dari Rainda 0 username-nya. Kal, cara memulai obrolan ke orang yang baru pertama kali ketemu gimana sih? Jujur, awkward banget. Lu ketemu orang baru, lu ngobrol gimana caranya? Gue biasanya kalau misalkan gue tertarik untuk ngobrol sama orangnya, gue pasti mulai duluan. Kalau nggak tertarik, gue nggak mulai duluan. Jadi gue liat orangnya dulu. Kalau misalkan emang lo interest untuk gue ajak ngobrol duluan, ya gue ajak. Tapi kalau misalkan enggak. Jadi gue biasanya kayak langsung nanya aja sih, nanya-nanya hal random aja. Lo udah makan belum? Makan yuk kalau belum gitu. Oh, Biasanya gue tanya-tanya gue langsung spesifik, colek aja. iya. Gue langsung colek aja orangnya. Kayak misalkan gue ada makanan atau bilang, ini mau nggak gitu, langsung gitu aja. Jadi gue nggak ada persiapan pertanyaan khusus gitu loh kalau ketemu orang baru gitu loh. Oke. Tapi kalau untuk klien-klien lu gitu, pasti lu ketemu dong. Aha. Gimana pas briefingnya? Pasti mereka duluan sih yang mulai kalau itu. Jadi iya gue sih, tinggal tentu. kayak oh iya kak gini. Nanti kalau misalkan gue ada yang nggak ngerti baru gue tanya mereka gitu. Waktu luang lu tuh lu gunain, lu manfaatin buat apa sih? Tidur. Lu kurang istirahat kayaknya. Gue kurang di rumah. Sebenarnya gue anak rumahan, cuma nggak serumahan itu gitu. Karena lu ada kan kerjaan. iya karena gue harus keluar ya sekolah. Kalau sekolah kan emang kewajiban kan. Kewajiban Cuma buat maksudnya kayak kita. weekendnya itu gue jarang di rumah. Jadi kalau misalkan gue emang lagi nggak ada kemana-mana, gue lagi emang ya kerjaan udah gue selesaiin semua, gue biasanya tidur. Ya, Udah istirahat lah. istirahat tidur, Marvel stuff nonton udah gitu aja. Itulah pekerja kreatif ya. Kalau waktu libur Kita tidur. Kita mending tidur guys, sumpah. Kadang-kadang waktu libur kita kerja. Iya gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu yang apalagi kalau misalkan lagi halangan kan lagi itu nggak sholat nggak ngapa-ngapain tidur udah tidur aja diem di kasur nggak ngapa-ngapain. Oke. Kan lu SMK ya? Hah. Jurusan multimedia. Lu bilang lu kuliah mau ngambil sastra Inggris. Kenapa tuh? Itu melenceng jauh tau. Iya melenceng ya. Iya parah. Gue sebenarnya tadi SMK tuh pengennya pariwisata kan.
Oh, pariwisata. Ya, cuma di Bekasi kan tidak ada ya, say. Ada sih kalau Ada ya? ini, iya. Oh, ada ya. Berarti saya kurang searching waktu itu. Cuma ada terlanjur di multimedia kan. Cuma gue pikir nyokap gue bilang nggak apa-apa di multimedia, kamu masih bisa kok Masih, jalanin, pasti orang kamu suka satu ngedit. Iya, jurusan masih lah, satu jalur. Iya, masih satu jalur lah sama pekerjaan gue. Jadi ya udah, oke, gue enjoy aja. Cuma kalau untuk kuliah, untuk kedepannya gue pengen banget sih sastra Inggris. Karena tertarik aja. Tapi multimedia bisa juga dong pakai bahasa Inggris. Bisa kan, kalau lo buka Photoshop pasti ada bahasa Inggrisnya kan. Lo Betul. jangan nanya gue. Iya. Iya, kadang gue belajar bahasa Inggris tuh perlu sih buat desainer tuh. Iya, perlu buat guys. konten kreator bahasa Inggris tuh perlu Lo guys. melayani jualan lo juga yang dari Iya, gue. pakai bahasa Inggris. Dan dia minta translate sama gue. FYI. Karena klien gue dari luar, gue nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Kadang gue ke dia guys. Makanya Iya. berguna punya teman seperti ini. Betul. Oke. Thank you. Kak, mau nanya Kak, Apa Kak? kan di SMP pernah nih dihujat-hujat, itu kejadian lagi gak sih di SMK? Aduh. Sulit. Oke, dari pertanyaan temen di belakang layar nih. Lu pas SMP kan dihujat ya katanya ya? Betul kan? Di SMK terulang lagi gak sih kayak gitu? Dihujat ya? Enggak sih. Cuma mungkin mereka nggak terbiasa mungkin ya sama gue. Maksudnya sama daily life gue kali ya. Kehidupan lu sehari-hari berbeda jauh mungkin. Iya, lumayan berbeda jauh sama lingkungan sekolah gue yang sekarang. Dihujat sih enggak, cuma mungkin pasti diomongin, pasti ya. Diomongin di belakang tuh pasti. Itu udah obvious. Cuma kalau misalkan dihujat sih enggak ya. Cuma mungkin cara mereka ngelihat gue Kayak kurang gitu ya, karena kurang mengenakan. iya, jujur aja guys ya, FYI, gue di sekolah tuh sering banget yang namanya pakai headphone, AirPods. Jadi gue nggak dengar sekitaran gue kayak apa. Jadi gue jalan tuh lurus, udah lurus Lu aja. gak pernah dengerin orang-orang lain ngomong? Iya, enggak. Jadi Bagus sih begitu. lurus aja gue jalan. Jadi kanan kiri gue biasanya nggak lihat. Jadi itu keseringannya yang paling sering gue denger ya dari teman-teman kelas gue yang laporan tuh kayak, lo dibilang sombong tau kal. Masa itu gue jalan emang lurus lempeng aja gitu loh, gitu. Jadi kayak sekarang gue mulai ngurangin pakai AirPods di sekolah biar kalau misalnya ada orang manggil gue denger. Karena biasanya gue gak kedengeran gitu. Tuh, jadi kalau dihujat sih enggak di lingkungan sekolah. Cuma kenapa? Kan pasti teman-teman lo ada yang bad influence gitu kan. Cara lo apa sih namanya handle itu gimana? Tuh. Cara lo ngehandle teman-teman apa gimana? Apa banyak pasti kan di lingkungan teman-teman tuh ada yang apa ya, bad influence Apa sih? Nggak suka sama seseorang. Bukan, jadi mempengaruhi hal buruk ke gue gitu loh. Misalnya kayak misalkan kayak yang lain tuh mageran. Gue ngeliat mageran jadi ikut mager. Termotivasi. Iya. Jadi temen gue ngelakuin ini gue kayak iya, gitu aja. kayak gue Gimana kayak sih gitu. lu cara? Iya tuh. gitu Gimana ya? tuh atur pertanyaannya tuh? Supaya nggak terpengaruh. Iya. Ya kan karena teman-teman lu kan setiap teman-teman pasti punya sifat yang berbeda-beda dong. Ada yang mungkin positif, negatif. Iya. Lu pernah nggak sih kayak tertarik buat ngikutin sifat mereka atau Maksudnya terpengaruh gitu terpengaruh gitu? Dan cara ngehandle lu gimana biar nggak termasuk ya? terperosok ke dia gitu? Yang namanya terpengaruh mungkin ada ya. Cuma Diminimalisir diminimalisir, mungkin. dijaga untuk oke, misalkan teman-teman gue misalkan mereka nggak ibadah gitu. Hah? Ya gue nggak mau kayak gitu loh. Kalau bisa gue harus tetap gitu, karena gue tahu yang semua yang gue punya, semua yang gue semua kesenangan yang gue dapetin sekarang itu dari Tuhan. Dari Allah. Iya, nggak asal tuh yang jadi, itu enggak. Itu harus ada proses. Ya, jadi caranya gue bukan ngelindungi sih, caranya untuk biar nggak keikut-ikutan gak sih? Ya jaga diri baik-baik aja. Kayak gimana kalau misalkan gue ngeliat nih ada yang something kayak, ih kok dia gitu sih, gue nggak mau kayak gitu. Gue langsung kayak gitu. Gue nggak jauhin orangnya, lebih ke kayak nggak open aja ke orangnya gitu, nggak let her come in my life gitu, nggak ngebiarin dia tuh bener-bener kayak dekat sama gue gitu. Mungkin kalau dia punya sisi positif pasti bakal Iya, pasti bakal gue welcome, dan pasti gue pasti ada influence jeleknya juga, gue pasti ada hal buruk dari gue juga kan mungkin buat mereka. Cuma kalau gue pribadi pasti kayak gitu. Kalau misalkan gue ngeliat sesuatu hal yang kayak, ih ini orang nggak deh gitu. langsung pindah. Masalahnya gue kebanyakan negatifnya daripada positifnya ya. Enggak lah, sepositif kok. Hah? Positif apaan? Hamil. Positif COVID. Astagfirullah. Lanjut Pak, berapa menit? Gue ada pertanyaan terakhir. Apaan? Planning buat kedepannya. Oke. Planning habis lulus ya. Lu kan dikit lagi lulus nih dari SMK.
pasti kuliah kan yang lu mau. Iya. Selain kuliah mungkin lu punya planning lagi untuk Em, jalur selanjutnya. Planning ke depannya ya berarti. Iya betul. Gue pengen ADWC tetap ada. Pokoknya Oke. sesibuk apapun gue, ADWC, ADWC harus tetap ada. jalan. ADWC harus tetap jalan karena Hmm. udah jadi part of my life. Kayak gue seneng ngelakuin hal itu tuh, gue bahagia banget. Kayak gue setiap gue jalan tuh ketemu teman-teman tuh gue dokumentasiin, karena gue tuh sering banget tiba-tiba kayak malam-malam tuh kangen sama teman-teman gue. Tapi di saat itu gue nggak bisa main. Lagi sibuk nih kayak gini, lagi banyak uprak kayak gitu, gue jarang banget main. Jadi ya gue tinggal nonton ADWC aja. Jadi biar Gue tinggal nonton ADWC malam. kangen Iya, itu jadi kayak tergantikan. berkurang gitulah Iya, gitu. iya. Tapi tetap aja kan yang namanya main ini harus main dong, harus ketemu orangnya. Cuma kedepannya yang gue mau HDWC harus tetap ada. Mau Mungkin tuh- ya sesibuk apapun gue. Iya, jadi kenang-kenangan juga pas Iya. kita udah gede. Gitu. Lo bisa lihat, tinggal lihat aja. Iya, lu Lo udah tinggal punya scroll. anak nih. Dulu emak begini. Apa sih, Pak? Dulu bunda begini, nak gitu. Najis. Najis. Terus selain Iya, gitu. ADWC lu pengen gak sih jadi punya bisnis atau jadi pengusaha gitu? Pengen Apa tuh banget. kira-kira? Cuma belum ketemu yang gue banget gitu. Gue belum ketemu. Lu belum Jadi- temu banget nih. Iya, kalau soal bisnis ya, kalau soal bisnis atau pekerjaan yang lebih bisa dibilang kerjaan daripada bikin a day in my life gitu, yang kerjaan serius gitu. Jujur gue belum nemu yang gue banget gitu. Cuma gue pengen sih jadi guru bahasa Inggris. Oh, selain guru, Apa ya? Enggak sih, pengen gue jadi guru bahasa Inggris. mungkin jadi ini pariwisata kayak apa sih? Pengen ya sih, Tour pengen guide ya tour guide. Ya, Ke luar negeri gratis. belum kepikiran ke situ. Cuma gue baru kepikiran buat jadi guru bahasa Inggris. Itu keren tuh jadi kayak gitu. Gue pengen jalan-jalan gratis. Iya kan? Iya. Jadi seru banget sih. Makanya jadi Kalista, guys. Ya ini pertanyaan bonus ya. Gue yang milih deh. Lo harus bisa jawab. Iya. Satu pertanyaan lagi dari followersnya Kalista. Dari username Instagramnya Anissa S Sari _ Gimana caranya bisa berteman sama cowok tanpa ada rasa baper? Wow. Lu kan friendly nih, setiap hari ketemu sama orang dong, gimana Iya. tuh? Cowok cewek pun sama kan? Kalau cowoknya Boti bisa. Boti tuh gimana tuh? Bonceng 3 gitu. Kalau cowoknya sorry agak bisa. Oh, Sly. Iya. Iya. Astagfirullah disebut merek. Kalau itu bisa. Sebenarnya sih kalau misalkan gimana ya? Gue mostly teman-teman gue cowok. Cewek banyak, cuma cowok juga, jadi sama rata gitu loh, balance. Iya, balance. Cuma yang sering ketemu tuh pasti cowok-cowok kan. Cuma ya apa ya, kayak seiring berjalannya waktu aja sih, karena gue liat lo sebagai teman, ya udah temen gitu loh. Gitu. Jadi gitu aja. Oke, langsung kita tutup aja. Kita akhiri podcast ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak muda sekarang. Mungkin jadi terinspirasi atau termotivasi soalnya Kalista. Gimana kerjanya capek kan jadi dia. Thank you. Bye ayang. Welcome to David Call part 94. Hari ini gue ada kegiatan ke Hibilonia. Ke Bali. Jadi hari itu gue bakal podcast sama teman-teman sekolah gue. Hibilonia. Hibilonia. Hibilonia kan ya? Ibulonia. Hari ini gue bakal ada podcast bareng teman-teman sekolah gue karena kita akan ngejalanin ujian praktek. Kenapa jadi gue nggak bisa berani baik? Oh, keren Nopal jadi brand dancer. Boleh. Nopal kegiatannya apa nih? Jualan. Jualan juga. Jualan sampai keluar negeri. Jualan. Gue mau banget. 3 ya, sampai ranking Gua mau 3. banget. Novel juga ditanyain aja kali. Gimana kesibukannya hari ini, Nopal? Masa mau Ranking 3 ya? ngajarin nanya juga pernah ngajar itu. Tes. Gak apa sih. Hai ayang, welcome to David Call part 34. Berarti lu mau gue habisin. Hari ini gue bakal ada kegiatan sama teman-teman sekolah gue untuk teman-teman sekolah gue untuk ujian praktek sekolah. Audio ready, kamera roll, and action. Hai teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Yang ngobrol kamu gimana? Serem banget dia. Jadi apa style yang asik. Aja juga biasanya. Gue akses juga tau ini sebenarnya.
Saling mendukung aja deh. Kayak bikin mini vlog aja. Itu yang di belakang mendukungin dong. Enggak kayak gitu. Ini podcast ya, bukan ultras. Semangat ya Nova, Faisal. Jorok lu, masak angin lu ya. Aturan gue yang lagi sakit gue yang begitu aturan ya. Itu Nova itu ya. Oh, lagi nih. Kita PKL sini aja. Lagi dan Kamu lagi. terima PKL, Pak. Oh, Akbar. Terima PKL di sini, Mas. Bisa, boleh bisa. Telat. Telat lu nanya Pak. Karena mau nikah lagi kan. Coba ketawa deh, kok. Ketawa. Alisa udah. Gue udah kuat. Terlalu dewasa. Paling dewasa. Gue udah kuat. Oi. Ayo, Katanya disuruh ini ngetes. Tesnya tes 1 2 3 kan. Tes. Hai ayam. Hai ayam. Yuk gua. Yang pakai duluan kompak lu. Kurang ajar ya. Iya. Boleh nih, kan nungguin dia doang lu sendiri nih. Gua duluan yang booking. Dia juga sendiri kuat, Cok. Ini ketak bidar, Cok. Kayak meja caster ya. Iya. Bisa tahu ya. Infos ya. Udah ya, udah record ya dari tadi ya. Bohong banget. Audio udah record, ya kan? Iya, Ya, dia udah saksi, ini saksi. Udah record. Udah. Ayo. Hitung dong. 1, 2. Audio ready, kamera roll, and action. Halo. Udah gitu doang. Bayang. Ya, dah. Jelek banget closingannya, benci gue. Yeay. Bu Nas, I love you yang udah ngasih tugas ini. Capek banget, Bu. Kita capek banget, Bu, serius. Tangan, Bu. Assalamualaikum. Udah gitu doang, Pak. Dah. Itu closingan macam apa? Gue gak tau closing. Pantunya Diki dong. Gak tahu. Udah nih buat BTS aja. Ikan cupang makan bayam. Apa tuh? Gue mau pantun dong. Ikan cupang. Ikan cupang makan bayam. I love you ayang. Enggak nyambung anjing. Ayo, kita 1 2 3 halo ayang ya. Kok bye Halo. ayang? Hah? Kok Oh, bye, oh ayang. ini buat opening. Enggak buat closing aja. Kok closingnya halo? Gak apa-apa. Bye ayang gitu. Bye ayang. 1 2 3. Hai ayang. Halo, apa sih? Lucu banget ya Allah. Personal Thank you.